Anak-anak semua, apakah kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Nah, apa sih Kak arti dari hak dan apa arti dari kewajiban? Mengapa kita harus melakukan itu Kak? Yuk kita bahas bersama. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hak? Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang hak. Hak ini adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Nah, ketika kita akan menerima hak, kita juga wajib melakukan kewajiban anak-anak. Jadi hak ini diterima jika kita telah melakukan kewajiban kita anak-anak. Sedangkan kewajiban sendiri adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak anak-anak. Jadi kita harus melakukan kewajiban dulu, baru kita akan mendapatkan hak kita. Nah Kak, hak dan kewajiban itu kita lakukan di mana saja. Nah, hak dan kewajiban itu ada di rumah, di sekolah, dan hak dan kewajiban kalian di masyarakat anak-anak. Nah anak-anak, sekarang kita akan sama-sama belajar terlebih dahulu tentang hak. Yang pertama yang akan kita bahas bersama-sama yaitu hak kita di rumah. Apa saja sih Kak hak kita di rumah? Yuk kita sama-sama bahas bersama. Yuk kita baca dulu ceritanya. Budi, Nanda, dan Reva berkumpul di taman belakang rumah Nanda. Mereka sedang belajar bersama untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Nah, PR-nya adalah mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang sering kita sebut yaitu PPKN. Nah, setelah belajar bersama, mereka saling bercerita tentang kasih sayang yang didapatkan dari orang tua mereka, anak-anak. Orang tua mereka sangat sayang kepada mereka. Mereka selalu memperhatikan hak-hak anaknya. Oleh karena itu, Budi, Nanda, dan Revan sangat menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya, anak-anak. Nah, anak-anak, tahukah kalian setiap anak mempunyai hak anak-anak, termasuk kalian juga. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Jadi, kalian mulai dari dalam kandungan itu juga memiliki hak anak-anak. Apa saja hak kita di rumah anak-anak? Nah, hak anak di rumah yang pertama yaitu hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tuanya anak-anak. Jadi kalian di rumah mendapatkan hak yaitu harus mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Nah, hak yang kedua yaitu hak mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Jadi orang tua kalian mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak kalian. Hak kalian apa? Hak kalian mendapatkan tempat tinggal atau mendapatkan rumah dan tentunya mendapatkan pakaian anak-anak. Selanjutnya, hak anak di rumah yaitu hak mendapatkan makanan dan uang jajan anak-anak. Dan ada hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Jadi, anak-anak sekolah ini merupakan hak kalian di rumah. Selain itu, ada hak lain yaitu hak untuk bermain. Jadi, ketika kalian sudah selesai belajar, kalian juga memiliki hak untuk bermain anak-anak. Selanjutnya ada hak untuk didengar pendapatnya. Nah, misalnya ketika liburan kalian ingin mengusulkan ingin liburan kemana, misalnya pergi ke liburan ke rumah nenek atau pergi ke kebun binatang. Nah, itu hak kalian anak-anak. Hak kalian untuk mengusulkan sesuatu dan orang tua kalian wajib mendengarkan. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa contoh hak kalian di rumah. Sekarang kita akan sama-sama belajar membahas dan mempelajari hak anak-anak di sekolah. Apa saja sih hak-hak kalian di sekolah? Yuk kita baca ceritanya dulu. Halaman sekolah Budi, Nanda, dan Reva sangat luas. Saat istirahat, mereka bermain dengan teman-teman yang lain di halaman sekolah dan dengan senang dan nyaman. Selain mempunyai hak di rumah, Budi, Nanda, dan Reva juga mempunyai hak di sekolah anak-anak. Nah, hak anak-anak di sekolah yaitu yang pertama, hak mendapatkan pelajaran. Nah, kalau tadi hak kalian di rumah itu hak memperoleh pendidikan, kalau di sekolah itu adalah hak kalian mendapatkan pelajaran dari guru kalian anak-anak.
Nah, hak yang kedua yaitu hak bertanya kepada guru. Jadi anak-anak kalau masih bingung terhadap suatu pelajaran atau belum mengerti, kalian boleh tanya anak-anak. Nah, itu hak kalian, hak untuk bertanya kepada guru. Dan tentunya guru kalian juga tidak boleh marah, karena itu merupakan hak seorang murid atau hak seorang siswa di sekolah. Selanjutnya, hak anak-anak di sekolah atau hak kalian di sekolah yaitu hak mendapatkan suasana belajar tenang dan aman. Nah, maksudnya gimana, Kak? Jadi kalau kalian belajar di sekolah itu harus dengan suasana yang tenang dan aman. Jadi kalau suasana belajar kalian tenang dan aman, tentunya kalian belajarnya juga lebih semangat lagi anak-anak, dan tentunya lebih tenang dan lebih materi yang disampaikan guru-guru kalian akan cepat masuk kalian. Dan tentunya jika kalian menginginkan kelas yang nyaman, kalian juga mempunyai kewajiban. Kewajibannya yaitu membersihkan kelas, yaitu dengan cara piket kelas. Tak hanya mendapatkan hak mendapat suasana belajar tenang dan aman, kalian juga berhak atau hak kalian di sekolah yaitu hak menjadi anggota di perpustakaan. Jadi kalian sebagai siswa, sebagai murid di sekolah, kalian mempunyai hak untuk meminjam buku di perpustakaan anak-anak. Jadi tidak usah takut kalau kalian ke perpustakaan, karena itu hak kalian. Nah, selanjutnya hak kalian di sekolah adalah hak mendapatkan nilai. Jadi ketika kalian sudah melakukan kewajiban kalian, misalnya membuat PR atau mengerjakan ulangan, nah hak kalian adalah mendapatkan nilai. Selain itu, hak kalian juga adalah hak meminjam buku di perpustakaan. Seperti yang sudah tadi kakak jelaskan, kalian jangan pernah takut untuk meminjam buku di perpustakaan ya anak-anak, karena itu hak kalian. Tentunya jika kalian rajin membaca buku itu adalah jendela dunia. Jadi kalian akan mendapatkan banyak informasi dengan cara membaca. Selanjutnya, hak kalian di sekolah yaitu hak bermain saat jam istirahat anak-anak. Jadi kalau tadi di rumah itu adalah hak kalian bermain setelah belajar, di sekolah juga. Jadi kalau jam istirahat itu adalah hak kalian anak-anak. Bisa kalian gunakan untuk makan siang atau untuk bermain atau bertanya kepada guru atau teman kalian membahas pelajaran tadi. Nah, hak yang selanjutnya yaitu adalah hak mendapatkan sarana belajar. Nah, sarana belajar seperti apa, Kak? Hak itu adalah seperti buku, meja, dan kursi yang baik dan layak. Tentunya jika kalian mendapatkan sarana belajar yang baik, kalian juga akan tambah semangat lagi belajarnya dan tentunya tambah nyaman belajar anak-anak. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa hak-hak kalian di sekolah. Kita lanjut, apakah kalian tahu apa sih arti hak dan apa arti kewajiban itu sendiri? Nah, anak-anak, apa yang kalian tahu? Apa yang dimaksud dengan hak? Nah, hak sendiri adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang anak-anak. Sedangkan, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak anak-anak. Jadi, kalian ibaratnya harus melakukan kewajiban dulu, baru kalian akan mendapatkan hak kalian anak-anak. Nah, anak-anak, hak dan kewajiban itu harus kita lakukan di rumah, di sekolah, dan tentunya di masyarakat anak-anak. Jadi kalau kalian di rumah juga memiliki hak dan kewajiban, dan begitu pun juga di sekolah anak-anak, kalian mempunyai hak dan mempunyai kewajiban juga. Nah, kalau sebelumnya di video part 1 itu kita sudah sama-sama membahas tentang hak. Di video kali ini sekarang kita akan lebih lanjut membahas tentang kewajiban anak-anak. Jadi perhatikan baik-baik ya anak-anak. Yuk kita sama-sama mulai membahas dari kewajiban kita di rumah. Yuk kita baca dulu cerita singkat berikut ini. Budi, Nanda, dan Reva berangkat ke sekolah bersama-sama. Mereka tiba di sekolah 15 menit sebelum bel masuk berbunyi. Hari ini Nanda dan Reva harus melaksanakan tugas membersihkan kelas.
Nanda dan Reva secepatnya melaksanakan tugas tersebut dan selesai sebelum bel masuk berbunyi. Bel tanda masuk sekolah berbunyi. Semua peserta didik SD Sukamaju masuk ke kelas masing-masing. Peserta didik kelas 4 telah masuk ke kelasnya. Bu Ika akan mengajak peserta didik kelas 4 belajar PPKN. Bu Ika akan menjelaskan materi tentang kewajiban seorang anak di rumah anak-anak. Nah, anak-anak, tahukah kalian tata tertib disebut juga dengan peraturan? Nah, peraturan ini dibuat agar ditaati anak-anak. Taat pada peraturan merupakan kewajiban. Nah, jadi ada tata tertib. Nah, tata tertib ini merupakan peraturan anak-anak. Jadi ketika kita taat dan patuh pada peraturan yang ada atau kita patuh terhadap tata tertib yang ada, itu artinya kita sudah melaksanakan atau melakukan kewajiban kita anak-anak. Nah, sekarang kita akan membahas kewajiban anak di rumah. Apa saja sih, Kak, contohnya kewajiban anak di rumah itu? Yang pertama, belajar dan membantu orang tua. Nah, anak-anak, ketika kalian membantu orang tua, misalnya menyapu, mengepel, atau mengelap kaca, itu berarti kalian sudah melaksanakan atau melakukan kewajiban di rumah anak-anak. Kemudian contoh yang kedua yaitu menghormati orang tua kalian. Nah, menghormati yaitu memberi salam atau mengucapkan pamit dulu sebelum berangkat sekolah. Nah, itu merupakan salah satu contoh kewajiban anak di rumah. Ketika kalian meminta salam kepada orang tua kalian, berarti kalian juga sudah melakukan kewajiban kalian sebagai anak di rumah anak-anak. Nah, selain itu ada kewajiban lain anak-anak. Contohnya menyayangi adik dan kakak. Nah, kalau kalian memiliki adik atau memiliki kakak, kalian saling sayang, menyayangi mereka, tidak mengajak mereka bertengkar, tidak rebutan mainan. Nah, itu kalian juga sudah melaksanakan kewajiban kalian di rumah. Selain itu, contoh lainnya yaitu membantu adik saat belajar anak-anak. Jadi ketika adik kalian atau kakak kalian, biasanya adik ya anak-anak, adik kalian memerlukan pertolongan kalian ketika dia kesulitan membuat PR. Nah, kalian membantu anak-anak. Jadi itu sudah melaksanakan atau melakukan kewajiban kalian di rumah. Nah, itu tadi beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Sekarang kita akan mencari tahu apa saja sih kewajiban anak di sekolah, Kak. Yuk kita bahas yuk. Sekarang kita baca dulu teks singkatnya anak-anak. Setiap hari Senin, Budi, Nanda, dan Reva berangkat bersama ke sekolah. Berbeda dari biasanya, mereka kelihatan terburu-buru anak-anak karena harus mengikuti upacara bendera. Nah, mereka memakai topi, dasi, sepatu hitam, dan kaos kaki putih. Semua peserta didik harus memakai seragam supaya terlihat rapi anak-anak. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera hari Senin. Pada saat upacara bendera berlangsung, kalian tidak boleh berbicara, anak-anak. Kalian harus mengikuti semua tahapan upacara seperti penghormatan pada bendera merah putih, membacakan Pancasila, atau menyimak amanat pembina upacara, serta tentunya menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, anak-anak, ketika kalian mengikuti upacara bendera, kalian tidak boleh ngobrol sama teman kalian, anak-anak. Jadi kalian harus benar-benar mengikuti upacara bendera tersebut. Apa saja sih, Kak, contohnya kewajiban anak di sekolah? Nah, contoh kewajiban anak di sekolah yaitu yang pertama, memakai seragam sesuai dengan hari yang ditentukan anak-anak. Jadi misalnya hari Senin dan Selasa kalian memakai baju putih merah ya anak-anak, kalian tidak boleh memakai seragam coklat. Jadi harus mematuhi atau memakai seragam yang telah ditentukan sekolah. Yang kedua, datang tidak terlambat. Nah anak-anak, ketika kalian masuk sekolah dan datang tidak terlambat atau minimal 30 menit sebelum bel berbunyi, itu artinya kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian di sekolah anak-anak. Contoh kewajiban berikutnya, kewajiban anak di sekolah yaitu adalah
memperhatikan guru saat mengajar. Nah, anak-anak, ketika guru kalian sedang mengajar di depan atau memberikan penjelasan, anak-anak tidak boleh bermain sendiri, anak-anak. Nah, ketika kalian memperhatikan itu, kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian. Kemudian, menjaga kebersihan sekolah. Nah, menjaga kebersihan sekolah ini biasanya diadakan piket ya, anak-anak. Nah, ketika kalian melaksanakan piket di setiap harinya untuk menjaga kebersihan sekolah, itu artinya kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian di sekolah, anak-anak. Selanjutnya, contoh lainnya yaitu mengikuti semua pelajaran. Nah, ketika kalian mengikuti semua pelajaran, tidak pernah bolos sekolah atau tidak pernah pura-pura sakit atau alasan apapun, itu berarti kalian juga sudah melaksanakan kewajiban kalian, anak-anak. Tentunya yang terakhir ada mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, ketika kalian guru kalian memberikan tugas atau memberikan PR, kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan atau nilai yang bagus. Itu artinya kalian juga sudah melaksanakan kewajiban kalian,